Malam ke-33. Ketika malam tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai raja yang bijaksana, sang tukang cukur menceritakan kisah saudara kelimanya kepada raja. Saudaraku yang ini, membayangkan dirinya menjadi pria kaya raya, penuh kebanggaan dan keangkuhan. Dalam hayalannya, ia bahkan memandang rendah istri dan para pelayannya. Tapi seperti yang mulia bayangkan, takdir memiliki rencana lain untuknya. Ia terus melanjutkan hayalannya, membayangkan pesta mewah, para tamu yang memujanya, dan istri cantiknya yang berdiri di hadapannya dengan penuh hormat. Tapi dalam angan-angannya, ia merasa perlu menunjukkan kewibawaannya. Jika istriku mencoba memaksaku untuk menerima secawan anggur darinya, gumamnya, aku akan menolaknya dengan tegas. Jika dia memaksa, aku akan begini. Dalam hayalan itu, ia menendang dengan kakinya. Tetapi karena tenggelam dalam imajinasinya, ia tidak sadar bahwa tendangannya menjatuhkan nampan penuh barang pecah belahnya. Semua gelas dan piring itu hancur berkeping-keping. Melihat kehancuran di depannya, ia berteriak, memukul wajahnya sendiri, dan merobek-robek pakaiannya. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan keheranan. Sebagian merasa kasihan, tetapi banyak pula yang hanya menggelengkan kepala dan berlalu. Tiba-tiba, seorang wanita cantik lewat, duduk anggun di atas ekor bagal dengan pelana berlapis emas, diiringi oleh pelayan dan aromanya yang harum. Saat melihat saudaraku menangis di tengah barang-barang pecahannya, ia berhenti dan bertanya kepada orang-orang apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan mereka, wanita itu merasa iba. Ia memerintahkan pelayannya untuk memberi saudaraku sebuah kantong uang berisi 500 dinar. Saudaraku hampir pingsan karena kegembiraan. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali dan pulang membawa uang itu. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika ia tengah menikmati keberuntungannya, seseorang mengetuk pintu. Yang datang adalah seorang wanita tua. "Anakku," katanya, "bolehkah aku masuk untuk berwudu? Aku tidak sempat melakukannya sebelum sholat Jumat." Dengan penuh percaya diri, saudaraku mengizinkannya masuk. Setelah wanita itu selesai berwudu dan sholat, wanita tua itu mendoakan kebaikan untuk saudaraku. Ia kemudian memberikan 2 dinar pada wanita tua itu tapi ia menolak dan berkata, "Nak, aku melihat keberuntungan bersamamu. Apakah kau ingin bertemu wanita yang memberimu uang tadi? Dia adalah majikanku dan dia tertarik padamu." Saudaraku, dengan mata berbinar-binar, segera mengiyakan. Ia mengambil seluruh uangnya dan mengikuti wanita tua itu ke sebuah rumah besar. Di dalamnya, ia disambut oleh seorang wanita yang luar biasa cantik. Ia mempersilakan saudaraku duduk dan berbicara dan bercanda dengannya. Setelah itu, wanita itu bangkit dan berkata, "Jangan bergerak dari sini sampai aku kembali," lalu pergi meninggalkan saudaraku itu. Namun, beberapa saat kemudian, masuklah seorang Buddha hitam besar dengan pedang terhunus. "Siapa kau, bajingan, yang berani masuk ke sini?" teriaknya. Tanpa menunggu jawaban, Buddha itu mulai memukuli saudaraku dengan punggung pedangnya hingga ia pingsan. Buddha tersebut mengira dia sudah mati, berteriak, "Di mana gadis dengan garamnya?" Seorang Buddha perempuan datang membawa piring besar berisi banyak garam. Buddha itu mulai menaburkan garam di luka saudara laki-lakiku yang pura-pura mati karena takut dibunuh jika ketahuan masih hidup. Setelah selesai, gadis itu pergi, dan Buddha besar itu memanggil seorang penjaga gudang. Kali ini, seorang wanita tua datang, menyeret tubuhnya ke ruang bawah tanah, dan melemparkannya ke atas tumpukan mayat. Selama 2 hari penuh, dia terbaring di sana. Namun, atas kehendak Tuhan, garam itu menghentikan pendarahannya, menyelamatkan nyawanya. Ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia dengan hati-hati membuka pintu ruang bawah tanah dan keluar di tengah malam. Ia terus mengamati wanita tua itu yang terus mencari mangsa baru. Setelah sembuh total, dia memutuskan untuk menyamar. Dia membuat kantong dari kain, mengisinya dengan pecahan kaca, dan mengenakan pakaian orang Persia. Dengan pedang tersembunyi di balik jubahnya, dia mengikuti wanita tua itu sambil berbicara dengan aksen asing. "Wahai wanita tua, aku adalah orang asing yang baru tiba di kota ini. Bisakah kau membantuku menimbang uangku?" Wanita tua itu menjawab,
Anakku seorang penukar uang. Dia punya berbagai macam timbangan. Mari ikut aku sebelum dia meninggalkan tempat kerjanya, supaya dia bisa menimbang emasmu. Baiklah, tunjukkan jalannya, kata saudaraku itu. Wanita tua itu berjalan, dan dia mengikutinya sampai mereka tiba di depan sebuah rumah. Ketika wanita tua itu mengetuk pintu, seorang wanita muda yang sama seperti sebelumnya muncul. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Hari ini aku membawa mangsa empuk." Wanita muda itu menggandeng tangan saudaraku itu dan membawanya masuk ruangan tempat dia dulu. Setelah beberapa saat, wanita itu pergi, meninggalkan ia sendirian. Tak lama kemudian, seorang budak pria masuk dengan pedang terhunus. "Berdiri, dasar sialan!" bentaknya. Saudaraku itu berdiri, tapi sambil mengawasi kesempatan. Ketika budak itu berbalik, ia segera mengeluarkan pedang yang disembunyikan di balik bajunya dan menebas leher budak itu hingga putus. Dia menyeret mayat budak itu ke ruang bawah tanah. "Di mana gadis pembawa garam itu?" teriaknya. Ketika seorang pelayan masuk membawa nampan garam, dia melihat saudaraku itu dengan pedang di tangan dan segera berlari ketakutan. Saudaraku itu mengejarnya dan menebasnya hingga tewas. Kemudian dia memanggil wanita tua itu. "Kamu mengenalku, dasar pembawa sial?" tanya saudaraku. Wanita tua itu gemetar. "Tidak, Tuan, aku tidak tahu siapa Anda," katanya. "Aku adalah pria yang kamu jebak. Kamu datang ke rumahku, berpura-pura berdoa, lalu menjebakku di sini." Wanita tua itu memohon, "Ampuni aku, jangan bertindak gegabah." Namun, saudaraku itu tidak peduli dan membunuhnya. Dia lalu mencari wanita muda itu. Ketika melihatnya, wanita itu gemetar ketakutan. "Ampuni aku," katanya. Saudaraku itu menurunkan pedangnya dan bertanya, "Apa yang membuatmu terjebak di sini dengan budak itu?" Wanita muda itu menjawab, "Aku dulu bekerja untuk seorang pedagang. Wanita tua itu sering mengunjungi dan membuatku percaya padanya. Suatu hari, dia berkata, 'Kami akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Maukah kamu datang melihatnya?' Aku setuju dan mengenakan pakaian terbaikku, membawa 100 dinar. Tapi begitu aku sampai di sini, aku ditangkap oleh budak itu dan telah berada di sini selama 3 tahun karena tipu daya wanita tua itu." Saudaraku itu kemudian bertanya, "Apakah ada barang milik budak itu di rumah ini?" Wanita itu menjawab, "Ada banyak. Ambillah semuanya jika kamu bisa." Mereka membuka peti-peti yang penuh dengan kantong uang. Wanita itu menyuruh saudaraku itu untuk memanggil pekerja untuk mengangkut semua barang-barang itu. Namun, ketika ia kembali dengan 10 pekerja, rumah itu telah kosong. Tidak ada wanita muda itu, dan hanya tersisa beberapa kantong uang. Dia sadar telah ditipu. Meski begitu, dia mengambil apa yang tersisa dan pergi. Keesokan paginya, dia ditangkap oleh sekelompok prajurit yang membawanya ke wali kota. Wali kota bertanya dari mana semua barang itu didapat. Saudaraku itu meminta jaminan kebebasan dan wali kota tersebut memberikannya. Ia pun lalu menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Ia juga meminta sedikit harta sitaan itu untuk bertahan hidup. Namun, wali menyita seluruh hartanya dan mengusirnya dari kota. Dalam perjalanan, dia diserang oleh perampok yang mengambil semua pakaiannya, memukulnya, dan memotong telinganya. Ketika kabar itu sampai padaku, aku pergi mencarinya, memberinya pakaian, dan membawanya kembali ke kota secara diam-diam. Aku pun memberinya uang untuk makan dan hidup. Wahai Amirul Mukminin, saudaraku yang keenam, seorang pria yang bibirnya terpotong, pernah mengalami kemiskinan yang sangat parah. Suatu hari, ia keluar rumah dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa membuatnya tetap bertahan hidup. Saat berjalan, ia melihat sebuah rumah megah dengan pintu gerbang yang lebar dan tinggi, dijaga oleh beberapa kasim. Dia bertanya kepada seseorang yang lewat tentang pemilik rumah itu, dan diberitahu bahwa rumah tersebut milik salah satu anggota keluarga Barmaki yang terkenal. Dengan penuh harap, ia mendekati para penjaga pintu dan memohon sedekah. Para penjaga berkata, "Masuklah lewat pintu utama. Pemilik rumah pasti akan memberimu apa yang kau butuhkan."
Saudaraku masuk ke dalam rumah dan takjub melihat keindahan di dalamnya. Lantai marmer yang berkilauan, tirai-tirai indah, dan sebuah taman yang luar biasa indah di tengah bangunan itu membuatnya tertegun. Ia berdiri bingung, tidak tahu kemana harus pergi. Sampai akhirnya melihat seorang pria tampan berjanggut yang langsung menyambutnya dengan hangat. Pria itu bertanya bagaimana keadaannya. Dan saudaraku menjawab bahwa ia sedang kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, pria tersebut tampak sangat prihatin. Ia merobek pakaiannya sebagai tanda kesedihan dan berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa kelaparan di kota yang aku tinggali? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Dia berjanji akan memberikan segala yang terbaik dan berkata, "Kau harus berbagi rezeki denganku." Saudaraku yang sangat lapar berkata, "Tuan, aku hampir tidak sanggup lagi menahan rasa laparku." Pria itu segera berteriak, "Pelayan, bawakan baskom dan kendi." Namun, saudaraku tidak melihat baskom atau kendi apapun. Meski begitu, pria itu berpura-pura mencuci tangannya, lalu berkata, "Ayo, cuci tanganmu sebelum makan." Saudaraku, meski bingung, ikut berpura-pura mencuci tangan. Sang tuan rumah lalu berteriak lagi, "Bawakan meja makan." Tetapi, tidak ada meja makan yang datang. Meski begitu, pria itu mengundang saudaraku untuk mulai makan, berpura-pura menyantap hidangan yang tidak terlihat. "Jangan malu, makanlah sebanyak yang kau mau," katanya sambil berpura-pura mengunyah. Merasa aneh namun tetap sopan, saudaraku ikut berpura-pura makan. "Aku belum pernah makan roti seputih dan selembut ini," kata saudaraku. Sang tuan rumah membalas, "Roti ini dibuat oleh budakku yang kubeli seharga 500 dinar." Pria itu terus memanggil pelayan untuk menghadirkan berbagai hidangan, mulai dari pai, semur burung yang gemuk, hingga ayam isi kacang pistachio. Saudaraku hanya bisa menggerakkan rahangnya, berpura-pura menikmati makanan yang sebenarnya tidak ada. Ketika sang tuan rumah berkata, "Kau harus mencoba kue manis ini sebelum sirupnya habis." Saudaraku mulai menyadari bahwa ia sedang dipermainkan. Namun, ia memutuskan untuk membalas pria itu. Sang tuan rumah lalu berpura-pura menuangkan anggur dan menawarkan segelas kepada saudaraku. Saudaraku pun berpura-pura minum, bahkan berakting seolah-olah mabuk. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya dan memberikan tamparan keras ke tengkuk pria itu. Pria itu kaget dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Dasar tak tahu diri." Saudaraku menjawab, "Tuan, kau telah memberiku makan, memberiku anggur terbaik, dan aku menjadi mabuk hingga bertindak tidak sopan. Sebagai orang mulia, kau pasti memaafkan kelakuanku." Mendengar ini, pria itu tertawa terbahak-bahak. "Sudah lama aku suka mengerjai tamu-tamuku, tapi baru kali ini ada yang bisa membalas dengan cara yang begitu cerdas," katanya. Akhirnya, pria itu benar-benar memanggil hidangan sungguhan, dan mereka berdua makan hingga kenyang. Setelah itu, mereka menikmati musik dan anggur bersama. Sang tuan rumah bahkan menghadiahkan pakaian mewah kepada saudaraku, dan hubungan mereka pun menjadi sangat akrab, seperti saudara. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pesta mereka dengan makan dan minum bersama, penuh kebahagiaan dan persahabatan. Selama 20 tahun, saudaraku tinggal bersama dengan sahabatnya itu. Namun, takdir berkata lain. Sahabatnya meninggal dunia, dan kekayaan yang dimilikinya, termasuk milik saudaraku, disita oleh sultan. Saudaraku jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan, ia melarikan diri. Di tengah pelarian, ia ditangkap oleh suku Baduy. Mereka membawanya ke pemimpin suku, yang kemudian menyiksanya sambil berkata, "Bayar nyawamu dengan uang, atau kau akan mati." Saudaraku menangis dan memohon, "Demi Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa. Aku adalah tawananmu. Lakukan apa yang kau inginkan." Pemimpin suku itu, penuh amarah, mengeluarkan pisau dan memotong bibir saudaraku. Tak berhenti sampai di situ, ia terus memerah saudaraku untuk memberikan uang, meski saudaraku tak memiliki sepeser pun. Namun, nasib kembali berputar. Istri pemimpin suku itu, seorang wanita cantik, mulai menggoda saudaraku setiap kali suaminya pergi. Meski awalnya saudaraku menolak,
Pada akhirnya ia menyerah pada rayuannya. Ketika mereka sedang berduaan, pemimpin suku tiba-tiba pulang dan menangkap basah mereka. Dengan penuh murka, pemimpin suku berteriak, "Dasar pengkhianat! Kau berani merusak kehormatan istriku!" Ia mengambil pisau dan memotong kelamin saudaraku. Setelah itu, ia mengikat saudaraku di atas seekor unta, membawanya ke sebuah gunung, dan meninggalkannya di sana untuk mati. Beruntung, beberapa pengembara menemukan saudaraku. Mereka mengenalnya, memberinya makan dan minum, lalu memberitahuku tentang keadaannya. Aku segera pergi menjemputnya, membawanya pulang ke kota, dan memberikan uang agar ia bisa bertahan hidup. Wahai Amirul Mukminin, inilah kisah saudaraku dan penderitaannya. Aku hanya ingin memastikan cerita ini didengar sebelum aku pergi. Khalifah tertawa mendengar ceritaku dan berkata, "Kau benar-benar orang yang sedikit bicara, seperti yang kau katakan. Namun, sekarang pergilah dari kota ini dan tinggallah di tempat lain." Aku diasingkan melalui putusan resmi, dan selama bertahun-tahun aku mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ketika akhirnya aku mendengar kabar bahwa Khalifah lama telah meninggal, aku kembali ke Baghdad, dan semua saudaraku telah tiada. Selanjutnya aku bertemu dengan pemuda ini, yang kepadanya aku telah melakukan kebaikan. Sebab, tanpa aku, ia pasti telah terbunuh. Namun, kini pemuda ini justru menuduhku dengan sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifatku, menyebarkan kebohongan-kebohongan mengenaiku, dan menyatakan bahwa aku orang yang banyak mulut, tidak berperasaan, dan bertabiat jahat. Wahai kalian semuanya, segala yang dituduhkan oleh pemuda ini adalah tidak benar. Aku diasingkan karenanya, dan inilah yang membawaku ke sini. Setelah mendengar kisah panjang tukang cukur, kami menyadari bagaimana dia memperpanjang penderitaan pemuda yang dia bicarakan. Kami segera menangkap dan memenjarakannya. Setelah itu, kami melanjutkan makan dengan tenang hingga tiba waktu salat Asyar. Ketika saya pulang ke rumah, istri saya memasang wajah marah. "Kamu asyik bersenang-senang dengan teman-temanmu, sedangkan aku kesepian di rumah," katanya. Dia mengancam akan meninggalkan saya jika saya tidak mengajaknya keluar. Akhirnya, kami pergi berjalan-jalan hingga malam tiba. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu seorang pria bungkuk yang mabuk berat. Dia melantunkan syair yang aneh. Saya mengundangnya ke rumah, lalu membeli ikan goreng untuk kami makan bersama. Namun, ketika istri saya menyuapkan makanan kepadanya, dia tersedak dan meninggal di tempat. Karena panik, saya membawa jasadnya dan meletakkannya di rumah seorang dokter Yahudi. Dokter itu, yang sama-sama ketakutan, membawa jasad itu ke rumah seorang pelayan istana, yang lalu membuangnya ke jalan, di mana seorang maklar Nasrani menemukannya. "Bukankah ini kisah yang lebih luar biasa daripada kisah si bungkuk?" tanya sang penjahit kepada Raja Tiongkok. Raja Tiongkok mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan kagum, dia berkata, "Kisah antara pemuda itu dan tukang cukur sungguh menarik, bahkan lebih menarik daripada kisah si bungkuk." Lalu, Raja memerintahkan salah satu pengawalnya untuk membawa tukang cukur dari penjara. "Aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Karena dialah, kalian semua kubebaskan," kata Raja. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menguburkan jasad si bungkuk. Pagi pun tiba. Maka, Syahrazad menghentikan ceritanya.